Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Saiful Arif. Di sini saya sebagai leader dari Koteka Bytes dan di sini saya sebagai software developer. Perkenalkan, nama saya Astita Ayu. Di sini saya sebagai software system analyzer dan software marketing. Perkenalkan, saya Indra Nurjaha. Di sini saya sebagai software implementator. Perkenalkan, nama saya Julius Hendrik Wasua. Saya sebagai security system dan software UI UX designer. Perkenalkan, nama saya Isa Ayama. Saya sebagai software testing. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang metode MDLC. Definisi MDLC model. MDLC atau bisa kita sebut Multimedia Development Life Cycle adalah metodologi yang dirancang untuk mengelola dan menyusun proses pengembangan proyek multimedia secara sistematis. Proses ini mencakup serangkaian tahap yang membantu memastikan bahwa setiap elemen multimedia seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi direncanakan, dikembangkan, diuji, dan disampaikan dengan cara yang efektif dan efisien. Tujuan utama dari MDLC adalah untuk memberikan struktur dalam pengembangan proyek multimedia, memastikan kualitas produk, dan memenuhi kebutuhan serta harapan pengguna. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang sejarah MDLC. Sejarah MDLC atau Multimedia Development Life Cycle berakar dari kebutuhan untuk mengelola dan mengorganisir proses pengembangan proyek multimedia yang semakin kompleks, terutama sejak era tahun 1990-an. Ketika teknologi multimedia berkembang pesat dan berbagai elemen seperti teks, audio, video, dan animasi mulai digunakan secara bersamaan, para profesional menyadari perlunya model yang terstruktur untuk memandu proyek multimedia dengan lebih baik. Berikut adalah tahapan sejarah perkembangan MDLC. Awal perkembangan multimedia tahun 1980-an, komputer mulai mampu mengolah media digital seperti grafis, audio, dan video. Namun, proyek multimedia umumnya sederhana dan terbatas teknologi. Pergeseran ke proyek multimedia terstruktur, awal tahun 1990-an, teknologi memungkinkan integrasi berbagai media dan internet, memungkinkan distribusi yang lebih luas. Industri seperti pendidikan dan hiburan mulai menggunakan multimedia. Meski tanpa model pengembangan terstruktur, banyak proyek mengalami kendala. Inspirasi dari model pengembangan perangkat lunak, model SDLC, Software Development Life Cycle, menjadi inspirasi yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan multimedia untuk menciptakan MDLC, dengan tahapan yang lebih relevan bagi pengembangan proyek multimedia. Pembentukan MDLC akhir tahun 1990-an. MDLC mulai digunakan secara luas dengan tahap-tahap konsep, desain, pengumpulan material, penyusunan, pengujian, dan distribusi. Setiap aspek proyek multimedia diatur secara terstruktur. Penggunaan MDLC di berbagai industri. MDLC menjadi standar di industri pendidikan, film, animasi, dan game, membantu tim lintas disiplin bekerja sama dalam proyek multimedia berskala besar. MDLC modern dan integrasi metodologi tahun 2000-an hingga sekarang. MDLC beradaptasi dengan metodologi baru seperti Agile dan Scrum untuk proyek multimedia yang fleksibel. Teknologi digital memungkinkan kolaborasi virtual dan pengujian lintas platform menjadikan MDLC lebih relevan dalam era digital. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siklus MDLC model sendiri dimulai dari konsep, kemudian yang kedua desain, ketiga material collecting, keempat assembly, kelima testing, dan terakhir yang keenam distribution. Tahapan MDLC model. Multimedia Development Life Cycle terdiri dari 6 tahap. Keenam tahap ini tidak harus berurutan dalam praktiknya. Tahap-tahap tersebut dapat saling bertukar posisi. Meskipun begitu, tahap konsep memang harus menjadi hal yang pertama kali dikerjakan. Konsep. Tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program. Tahap pengonsepan atau konsep adalah tahap untuk menentukan tujuan dan kepada siapa multimedia ditujukan atau audience identification. Selain itu, menentukan jenis aplikasi atau presentasi interaktif dan lain-lain. Dan tujuan aplikasi atau hiburan, pembelajaran, dan lain-lain.
Dasar aturan untuk perancangan juga ditentukan pada tahap ini, misalnya ukuran dan target. Output dari tahap ini biasanya berupa dokumen yang bersifat naratif untuk mengungkapkan tujuan proyek yang ingin dicapai. Yang kedua, desain atau tahap pembuatan spesifikasi mengenai arsitektur proyek, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk proyek. Perancangan atau desain adalah tahap pembuatan spesifikasi meliputi arsitektur proyek, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Spesifikasi dibuat serinci mungkin, sehingga pada tahap berikutnya yaitu material collecting dan assembly, pengambilan keputusan baru tidak diperlukan lagi. Cukup ini biasanya menggunakan storyboard untuk menggambarkan deskripsi tiap scan dengan mencantumkan semua proyek multimedia. Yang ketiga, material collecting atau tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. Pengumpulan materi adalah tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. Bahan-bahan tersebut antara lain seperti clip art, grafik, animasi, video, audito. Tahap ini dapat dikerjakan secara paralel dengan tahap assembly. Namun dapat juga tahap material collecting dan tahap assembly akan dikerjakan secara linear dan tidak paralel. Yang keempat, tahap assembly atau tahap pembuatan. Tahap assembly adalah tahap pembuatan semua objek atau bahan multimedia dibuat. Pembuatan proyek didasarkan pada tahap desain, seperti storyboard, bagan alir, atau struktur navigasi. Yang kelima, testing atau tahap pengujian. Dilakukan setelah selesai tahap pembuatan atau assembly dengan menjalankan proyek apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap ini disebut sebagai tahap pengujian alpha atau alpha test, di mana pengujian dilakukan oleh pembuat. Fungsi dari tahap ini adalah melihat hasil pembuatan proyek apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Maka akan dibuat tabel pengujian untuk menguji kriteria proyek tersebut. Tahap terakhir, distribution, atau proyek akan disimpan dalam sebuah media penyimpanan. Pada tahap ini, proyek akan disimpan dalam suatu media penyimpanan. Jika media penyimpanan tidak cukup menampung proyeknya, maka kompresi terhadap proyek itu akan dilakukan. Tahap ini juga dapat disebut sebagai tahap evaluasi untuk pengembangan produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk tahap konsep pada produk selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk pada kelebihan MDLC model. Yang pertama yaitu struktur yang jelas. MDLC memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk pengembangan multimedia. Memudahkan tim dalam merencanakan dan melaksanakan proyek. Dengan langkah-langkah yang jelas, setiap anggota tim dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, fleksibilitas. Proses ini memungkinkan penyesuaian di berbagai tahap pengembangan. Jika ada perubahan kebutuhan atau umpan balik dari pengguna, tim dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk melakukan revisi tanpa harus memulai dari awal. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas produk. Dengan adanya tahap evaluasi dan pengujian yang sistematis, kualitas produk akhir dapat ditingkatkan. Setiap fase memungkinkan identifikasi masalah lebih awal sehingga solusi dapat diterapkan sebelum produk diluncurkan. Yang keempat, kolaborasi tim yang efektif. MDLC mendorong kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu seperti desain grafis, pemrograman, dan pemasaran. Hal ini memastikan bahwa semua aspek proyek diperhatikan secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan waktu dan sumber daya. Dalam perencanaan yang baik, MDLC membantu dalam pengelolaan waktu dan sumber daya secara efisien, mengurangi resiko keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kekurangan MDLC model. 1. Waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan. Meskipun struktur yang jelas adalah keuntungan, proses perencanaan yang mendetail bisa memakan waktu lama sebelum pengembangan sebenarnya dimulai. 2.
ketergantungan pada dokumentasi. Keberhasilan MDLC sangat bergantung pada dokumentasi yang baik di setiap tahap. Jika dokumentasi tidak dilakukan dengan benar, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan di kemudian hari. 3. Resistensi terhadap perubahan. Dalam beberapa kasus, tim mungkin mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan atau teknologi baru karena ketergantungan pada rencana awal. 4. Biaya awal yang tinggi. Investasi awal dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk mengikuti siklus ini bisa cukup tinggi, terutama bagi perusahaan kecil atau startup. 5. Resiko over engineering. Ada kemungkinan bahwa tim akan terlalu fokus pada detail teknik selama fase pengembangan sehingga mengabaikan kebutuhan pengguna akhir atau tujuan bisnis utama dari proyek tersebut. Kesimpulan, model MDLC adalah sebuah metode sistematis yang digunakan dalam pengembangan aplikasi multimedia yang terdiri dari 6 tahapan penting, yaitu konsep, rancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian, dan distribusi. Pada tahap konsep, tujuan dan manfaat multimedia ditentukan, serta identifikasi pengguna dilakukan. Selanjutnya ada tahap perancangan, spesifikasi rinci mengenai arsitektur, proyek, dan elemen-elemen multimedia yang dirancang. Tahap pengumpulan bahan melibatkan pengumpulan semua materi yang diperlukan seperti gambar dan audio. Setelah itu, pada tahap pembuatan, semua elemen diintegrasikan menjadi satu kesatuan aplikasi. Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsionalitas aplikasi berjalan dengan baik tanpa kesalahan sebelum akhirnya memasuki tahap distribusi di mana aplikasi siap dipublikasikan kepada pengguna. Dengan mengikuti model ini, pengembang dapat menciptakan produk multimedia yang efektif dan efisien dengan memperhatikan setiap aspek dari proses pengembangan. Sekian dari video presentasi kami. Wassalamualaikum